Kita keluar dari Jogja baru semua berani cerita. Oh ternyata tempatnya tuh seserem ini, makanya ibu-ibu tadi tetap ngikutin kita. Karena kita nggak boleh ngalamun saat perjalanan. Bu, itu orang sini. Kok nggak nyapa ya Bu ya? Aku ngomong gitu. Udah diem aja, biarin aja. Dengar sesuatu. Kentongan. Suaranya itu kayak ngusir karena habis ada orang bunuh diri di situ. Itu temanmu ada yang nangis. Dia kayak mantengin gitu loh. Kulitnya tuh kayak apa sih kalau bahasa Jawanya? Glodoi gitu loh. Kenapa nangis? Aku pengen pulang. Welcome to Sunday. Kali ini kita ditemani sama Disclose Production Group. Ini pertama kalinya Sunday kedatangan tamu, terus mereka akan bercerita horor yang pernah mereka alami. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Dari ujung kanan ini ada Mbak Alma, Hai. ada Mas Nindya Anggara. Nindya saya. India dong. Kan tadi lengkap dewi. India dong. Aku lagi. India dong. India. Udah-udahnya kayak mosok. Namaku Angga. Oke, Mas Asam. Asal. Lalu ada Mbak Rima. Halo. Jadi sebelum bercerita, mungkin kita bakal sedikit cerita tentang pengalaman kita pas lagi apa namanya? Bikin video itu. Bikin video. With Master, oke. Jadi sebelum video ini dibuat, kita kan kemarin ke Wonderia. Itu ada 2 sesi ya. Ada 2 sesi, ada siang sama malam. Di situ tuh saya malah merasa gimana ya? Pas siang malah lebih menakutkan daripada pas malam. Karena ada kok gitu. Karena malam gak ada yang jaga. Enggak, pas siang tuh malah kayak mereka tuh pengen menunjukkan dirinya. Jadi, sumpah pas aku di apa namanya? Rumah hantu, pas di rumah hantu belum masuk aja udah bau nggak enak, udah bau apa namanya? Kayak bangkai malah. Kosong tapi. Kosong, mambu. Jadi ki aku sama itu ngicipi. Mencoba. Merasakan itu, mencium aroma itu. Tapi pas malam, kenapa kok aroma itu gak ada? Apakah karena kita banyak orang pas malam? Jadi iya sih, jadi pas malam sampai 10 Oh beda. orang. Beda. Pas siang tuh kita cuma bertiga doang. Berarti waktu siang hari itu kita baru pertama kali ke tempat itu. Jadi kan terkesan lebih horor daripada pas malamnya. Tapi itu ada yang jaga gak sih ini tempatnya? Enggak ada. Kirain ada yang jaga, misalkan kalau kita mengunjungi tempat kan harus kayak izin dulu sama pihak sekitar gitu kan. itu malah Justru lebih izinnya ke makam yang ada di situ. Gimana tuh izinnya? Ya izinnya maksudnya kita ke situ permisi lah gitu. Kalau kata warga setempat sih kita harus mengirim Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah lah, kalau nggak bisa nganu kan Raiso dewe. kita kirim Al-Fatihah. Ya itu sih kita kalau pas demi pasar itu kan seringnya ke aroma sama suara-suara. Enggak, kita jadi di pas kita syuting tuh melihat langsung tuh Belum. jarang. Tapi di kamera pernah nggak sih ada kayak misalkan Gerak-gerak. apa gitu tertangkap kamera entah Kalau apapun pas itu? ngedit iya. Kalau pas ngedit iya pernah. Pernah ketangkep tapi sekelibat itu lah, enggak muncul-muncul. Tapi kan biasanya orang-orang kadang wah aku iso delok iki. Kayak kemarin ada teman kita yang bisa melihat kowe ya iso delok ya. Jadi kayak apa namanya? Kayak ada Pohon. Oh my god. pohon itu ada putih-putih Kayak tante. Oh lah. kayak Mbak Kun. Wedi. Kayak Mbak Kun, kayak Mbak Kun. Ya bener itu beneran. Kayak Mbak Kun itunya panjang apa namanya? Gede lah. Kayak jubahnya itu loh. Aku wedi. Dasternya itu panjang banget sampai bawah pohon. Mukanya kelihatan. Aku nggak bisa lihat, aku nggak bisa merasakan, yang bisa Aku merasakan. wedi banget. berarti pure fisik gitu, pure fisik, bentuk fisik itu. Soalnya kan gini, kan ada beberapa orang yang bisa lihat pure bentuk fisiknya sama pure hologram. Kalau tipikalku kan aku udah tahu itu kan, tahu pertama kali lihat seperti itu tuh lulus SMA. Tapi bentuknya nggak pernah yang pure fisik, cuman bentuknya kayak astral hologram gitulah. Nah, temanku emang nyuruh melihat ke sana, ke arah itu. Fokus. Tapi aku nggak bisa
pertama emang cuma Janmiko sama Edo yang bisa melihat, tapi aku nggak bisa. Aku cuma nggak bisa bayangin kalau di situ ada itu. Bejo banget sih, iso delok. Oh ngono. Pertama kali iso delok tante aku. Terbang. Enggak, Maksudnya Kayak dia gitu. cuma duduk gandul. Nah, Astaga. diem itu loh, Di di pohon. pohon itu. tapi kan aku ora iso. Wah, aku ora percaya nek kuwi. Tapi Aku jelas nggak nggak percaya kalau apa itu. blur kayak apa benar-benar jelas putih Sosoknya itu kayak wanita gitu ya. Putih ono rambutnya. kena angin pokoknya. Heeh. Bersih gitu Orang kan, putih. biar bersih gitu. Anjir itu deh. Ono rambutnya. Dari wajahnya gitu bersih gitu. Wajahnya ra ketok Soalnya kan dhuwur. pernah ya aku tuh boncengin temenku ya dari Ambarawa ke Semarang itu tuh habis nonton konser. Nah, itu sekitar jam 2 pagi itu kan dari Semarang lewat di arah Gunung Pati. Itu katanya emang ada yang hal seperti itu, cuman bentuknya tuh kayak kulitnya tuh kayak apa sih kalau bahasa Jawanya glodoi gitu loh. Kalau bahasa Indonesia ngelupas gitu. Dan katanya emang tempatnya di situ. Setiap kali lewat situ ada di situ. Dan pernah nggak sih kalian kayak dinotis sama hal yang kayak gituan? Dinotis misalnya dia tahu bahwa kita lihat dia gitu. Soalnya pertama kali kelewat dia cuman diem. Nah terus entah yang keberapa gitu dia kayak mantengin gitu loh, bener-bener kayak orang lihat orang lagi lewat gitu, jadi kayak dinotis gitu. Itu parah sih. Belum pernah sih kalau kayak gitu kan, katanya yang emang bisa melihat, yang bakal bisa dinotis itu yang bisa melihat. Kalau kita kan emang awam, maksudnya bisa, kita nggak pernah. Cuman Kita mencari itu tapi nggak pernah dapet ya itu bejo loh. ini Biasa. Tidak pernah mendapatkannya. wujud, maksudnya wujudnya. Nah, Wingi ya orang terekam ya. Orang enggak, orang masih enggak wujud direkam. dari kamu. Masih melihat. Kenapa? nah Jaga. itu tuh Materi. nggak sama, jadi kan di situ diantar teman-teman. Guide-nya lah, ono guide-nya. Bayanganku mau itu kayak pohon tapi di sisi-sisinya tuh kayak ada selah buat cahaya masuk, jadi bentuk gitu loh. Nah aku malah pikiranku gitu. Wih cetuk banget loh, masnya kan muni fokus yang kono, aja direkam ini loh, aja Iya. sendiri loh. Tapi aku gak percaya kan. Ya aku tuh fokus wae toko ketok dewi ngono. Tempatnya emang di situ terus maksudnya. Kurang tahu aku. Enggak paham. Enggak paham. Kan dewi kan ekso. Apa memang memang dia kira ngerti. Pure awam sih. Nah dari teman-teman apakah pernah Ada pengalaman melihat itu secara langsung detail gitu apa? atau pengalaman horor yang kalian sampai takut gitu. Kalau detail, kalau pure wujud detail sih masih samar-samar ya. Kadang kalau misalkan rumahku sendiri gitu kan, emang banyak yang cerita bahwa kayak tetangga gitu sama keluarga itu ada beberapa yang kayak pernah sekali lihat, habis itu kan habis nongkrong kan jam 3 pagi itu dengerin podcast mau tidur kan, itu kayak merinding gitu loh. Nah waktu mau menjamin mata kan kayak aku kan madep ke kiri, nengok ke kanan tuh kayak ada yang set gitu loh. Lah aku kan spontan kan langsung hoi gitu. Hoi itu sebenarnya bukan aku neriakin itu setan, karena hoi aku takut hoi. Nanti kayak biar enggak anu. Nah ibuku datang ada apa di tikus mah gengsi aja kalau misalkan gitu, seperti itu sih. Tapi kalau yang paling serem, jujur untuk pengalaman yang paling serem itu waktu jadinya tahun 2020 bulan Juli sih, pas di poskoku waktu KKN. Aku kan KKN waktu itu di desa Sukorejo Wonosobo. Gak apa-apa kan? Nah oleh sebut apa? Gak apa-apa. Di Wonosobo. Soalnya emang udah pada tahu semua di Wonosobo sih. Nah itu tuh katanya tuh emang yang kata bisa lihat cuman emang ada gitu loh. Cuman pertama kali waktu kita datang itu emang belum ganggu gitu loh. Entah kitanya yang terlalu barbar karena setiap malam kita sering karaokean dan teriak-teriak, habis itu mereka pada bermunculan atau gimana juga nggak tahu. Soalnya sering banget kejadian gitu kan. Lokasinya itu kan kayak masuk hutan gitu kan, nyebrang sungai masuk hutan gitu, benar-benar pure di hutan. Kalau digambarkan lewat Dina, samping sama belakang itu udah pohon pisang semua. Nah ada kejadian yang paling benar-benar aku inget waktu itu kan
pipa yang saluran pipa buat masak itu kan jebol. Otomatis kan harus dibenerin karena kalau nggak dibenerin itu kan jadinya kan kayak tersumbat gitu kan. Itu pas jatahnya aku piket. Ya, terus aku ngajak sama temanku 2 orang. Itu emang yang satu emang agak peka sih. Nah, aku 1 temen cewek, 1 temen cowok. Itu kan seperti yang aku bilang tadi, samping sama belakang itu ada pohon pisang sama kolam yang benar-benar nggak terpakai gitu loh, kayak ya nggak terawat gitulah. Akhirnya kita benerin, baru jalan lewat samping, temanku yang cewek itu bilang, ih takut, apaan sih? Kan aku sama cowok kan benerin kan, santai aja lah, ya merinding sih pasti ya, cuman kita tapi bisa lihat pas itu kamu. Bisa. Nah, gara-garanya pertama tuh notice tuh lari, si cewek tuh lari. Itu lari, set, tiba-tiba lari, set. Ngapain lo? Itu kan, karena aku sama temen yang cowok satu tadi kan baru benerin kan, terus sambil lihat-lihat gitu loh. Nah, habis benerin balik itu belakang udah kayak, wah diserang pasukan kayak poci-poci gitulah, banyak banget. Tapi bentuknya nggak pure bisa lihat secara fisik, cuman bentuk kayak hologram gitu loh. Kayak cuman saya putih, iya transparan gitu sih. Kayak nggak bisa lihat wajahnya gitu. Kalau aku sih nggak bisa lihat wajahnya. Misalkan aku sama-sama lihat kayak temanku yang benar-benar bisa lihat, itu yang aku lihat itu beda sama yang dilihat sama temanku itu. Aku ya cuma bisa lihatnya cuma kayak gitu. Dan berarti kayak bisa merasakan apa yang temanmu rasa. Iya, tahu sama-sama tahu ada cuma. Sama tahu. Tapi awalnya itu desa apa tadi, desa Di Sukorejo itu emang awalnya emang angker apa karena kalian datang terus kayak gitu baru? Kalau kata pemiliknya sih itu kan emang rumah kosong ya. Rumah benar-benar pure rumah kosong, cuman biasanya kalau siang orangnya datang ke situ. Datang ke situ kan sebenarnya kan ada kebunnya gitu kan. Nah, terus kita kan ada posko di situ, baru dibenerin gitu kan. Nah, ya seperti yang aku bilang tadi, pertamanya nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba ya mungkin apa karena kita yang tidak sopan dan segala macam, karena kita emang ya aku akui sih terlalu barbar sih. Terlalu mengusik apa yang ada di Iya, terlalu berisik sih jadi kan sebenarnya orang ya kayak anak-anak muda kali ya dari Semarang langsung ke desa kan, Dari kota ke gitu. desa. Dari kota ke desa gitu. Hari keberapa mengalami, maksudnya kayak kurang dari seminggu kayak apa? Ya semingguan sih, Akhir-akhir. seminggu pertama yang paling kerasa itu seminggu pertama sama waktu kita mau cabut, mau penarikan itu penarikan itu ada beberapa sing benar-benar bisa katanya ada pengalaman tersendiri dari beberapa member kita waktu itu. Yang paling menyeramkan itu pocong sama pocong pas apa? Karena saya lihat sendiri ya itu sih. Bener-bener bentuknya Pocong itu. pipa sama Bener-bener bentuknya. pocong maksudnya pas di Mas Angga tadi pipa. di pipa tadi loh. Iya sih waktu itu. Kalau menurut gue yang paling menyeramkan karena aku lihat gitu loh. Kak teman-teman kan juga cerita itu di bosku ada ini itu cuman kan aku nggak tahu nggak lihat bareng gitu kan. Nah itu kan waktu aku lihat, nah wow. Selain itu, selain pocong, pas KKN ada apa lagi? KKN kalau yang aku lihat itu cuman ada beberapa cerita temen ya. Kalau di Wonosobo itu kan kayak setiap malam apa aku lupa itu ada yang namanya kayak berjanjian itu kayak ya kayak ngaji gitu kan. Ritual Bukan ngaji kayak ngaji berdoa gitu kan. Ya biasa emang punya ada Ya kan seperti itulah. Itu kan tempatnya yang cowok sama cewek kan beda. Waktu kalian cowok itu di pos ronda, kalau yang cewek itu kan di rumahnya Pak Kades. Itu kita yang cowok itu kan posisinya berdekatan sama posko yang di pos ronda. Nah kita kan pulang masih emang biasa kan cowok nongkrong dulu ya. Itu waktu pertama kali ya, waktu itu yang cewek lewat pulang ya nyapa habis itu kan dari apa namanya si masnya kan yang kita ikut ngumpul waktu yang berjanjian tadi kan ngirimin makanan. Terus balik lagi itu temanmu ada yang nangis, terus akhirnya kita yang cowok otomatis pulang dong. Nggak taunya ditanya kenapa nangis, aku pengen pulang, ngebet banget, ada beberapa member yang pengen pulang. Nah ternyata waktu dia cerita itu katanya itu kan kunci ditaruh di pot. Itu kunci ditaruh di pot. Nah pertama dicari kunci itu nggak ada, tapi pintu kebuka. Padahal pas berangkat sebelum dikunci tapi kuncinya nggak ada loh.
kunci nggak ada, pintu kebuka. Nah, masih positive thinking katanya yang cewek-cewek. Kata mungkin tadi yang cowok lupa gitu kan. Karena posisinya kita kan dekat sama ini, pos sama pos rolnya kan tadi dekat. Nah, waktu yang masnya tadi yang nganter makanan datang, itu ada salah satu dari teman cewek kita bukain pintu kekunci, nggak bisa dibuka, nggak bisa kekunci, akhirnya lewat jendela. Nah, dicari-cari kuncinya di pot yang tadi. Padahal awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Iya betul. Ngeri gitu. Nah, itu sih agak ekstrim sih. Aduh, merinding banget sih. Gangguan. Berarti tadi yang masuk ke posko yang cewek, ke pos ini posko deh. Posko yang cewek itu pertama satu orang yang bukain. Enggak, yang cewek rame-rame pulang. Gitu. Terus Pulang kan dicari bareng-bareng. Kuncinya nggak ada, tapi pintu dibuka bisa. Berarti kan nggak kunci dong pintunya. Oke. Ya mungkin mereka positif tingginya bahwa tadi ada teman cowok yang pulang tapi lupa nggak dikunci dan kuncinya dibawa. Pertama mereka mikirnya kayak gitu. Nah habis itu kan ditutup pintunya sama si cewek-cewek tadi. Mereka masuk dulu. Masuk dulu mereka udah masuk. Nah itu ada mas yang dari aku yang ikut perjanjian di posko tadi itu ngantar makanan. Kan biasa kayak gitu kan diantar sama warga desa kan. Nah terus dikasih, dibuka pintunya udah kekunci. Waktu ketok-ketok kan ada salah satu member kita yang ada mas ini ngantar makanan, dibuka nggak bisa. Akhirnya kan karena nggak enak sama manja kan lewat jendela kan. Terus akhirnya dicari lagi tuh kunci, kok nggak ada. Terus ternyata di situ lagi. Diumpetin. Ya, kalau situ udah di luar nalar sih. Aku dengar cerita itu kayak percaya nggak percaya gitu loh, kayak wow, kok bisa segitunya gitu. Cewek-cewek di dalam tuh. Cewek jadi dalam semua, tapi pintu udah kekunci. Yang tadi pintunya nggak kekunci, dibuka bisa, itu tiba-tiba ditutup terus kekunci lagi. Berarti bingung juga cewek-cewek kalau nggak suruh. Bingung, makanya tuh, Mereka sama kan. makanya ada beberapa yang ngebet pengen pulang. Oh. Padahal kita tuh tidur tuh kan cuma ada 2 kamar. Itu tuh yang cewek aja tidur ber-7, ber-8 kalau nggak salah dempet-dempetan. Terus yang cowok itu ber-5 kalau nggak ber-6. Itu aja aku ya masih ngerasa kayak merinding gitu. Masih kayak diliatin dari atas gitu loh. Makanya kan kayak jam 3 pagi tuh entah kenapa tuh sering pada bangun gitu. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Dibangunin buat tahajudan itu. Biasanya tuh kayak gitu. Tapi Tapi tuh ada yang bilang bahwa itu tuh yang bisa lihat ya, temanku yang benar-benar bisa lihat, itu pernah lihat itu kayak dari atas. Tadi kalau misalkan digambarkan dari kamar itu kayak enggak kayak ternit kayak gini. Jadi kayak rumah zaman dulu kayu gitu kan. Kayu terus genteng-genteng gitu. Itu kayak ada cahaya 3. Tuh masuk ke aku sama teman-temanku. Bener. Dan yang anehnya kan aku mimpi ini dikejar-kejar. Duh, sama aku lagi mimpi pas kakaknya gini-gini tuh. Bisa sama kayak gitu. Oh, kalian ngobrol pas si cowok-cowok kan berada Iya, di kamar cowok. makanya waktu itu kita bikin kesepakatan. Ntar kalau ada yang jam 3 pagi bangun, bilang ya, saut-sautan ya. Gitu. Maksudnya? Iya, kode Kode aja, gitu aja. biar nggak sendirian aja bangun gitu. Biar Kan kode. kak printing sekali kan kayak gitu. biar yang lain juga ikut bangun. Iya kan ada temannya kan, ada teman ngobrol. Kalau bangun sendiri kan, kalau dilihatin sendiri kan nggak enak. Ngeri ya. Ngeri sih. Deg-degan. Printing coy. Mungkin dari cerita yang lain. Pokoknya harus nambah mau Enggak, nambah wes serem banget sih ini. Dari Mas Angga gitu. Pertama pipa, terus lihat hologram pocong, terus yang Hologram. sing kan kunci aku Iya, paling bener. ngeri sing kunci sih. kuncinya hilang kok. Soalnya iso Membedakan. cuman- Nah, itu for the person aku sendiri yang nggak lihat pun juga itu ngeri. ya ngeri banget gitu loh. Kayak di film-film malahan loh. Oh. Iya, Oh. makanya aku Bisa kayak membayangkan langsung wow, posisi. amazed gitu loh. Sebelumnya pernah lihat ya kayak pernah mau kata mata itu pernah lihat, tapi cuman ini kayak bener-bener nggak cuman karena ya seperti aku bilang tadi. Nggak cuman diliatin ini, nggak cuman diliatin di sini. Iki di Ini pure gangguan sih, pure Berarti gangguan. yang di film itu emang nyata ya, pernah terjadi kayak gitu ya. Di film tuh loh. mungkin Ada saksi mata nyata. Cerita asli. Cerita asli. Soalnya kalau kayak gitu emang bener-bener ya percaya nggak percaya sih ya kalau nggak ngalamin sendiri kan. Awalnya pun aku pun juga nggak emang iya sih masa kayak gitu. Tapi Skeptis gitu ya. kenyataannya kayak gitu. Nyatanya terjadi. Nyatanya terjadi. mungkin rasanya juga kayak kita pas di mana
Wonderia. Enggak, kayak di Sing di rumah tangga. oh sing di balang kuwi Ternyata di tambah balang. rumah tambahan di sih. rumah tambah berjalan jadi kita ngelakuin challenge main kartu pakai lilin juga Tengah malam. iya Tenang, iya dong biar ketantang Dan tertantang Menantang gitu, bukan tertantang. ngerasain adrenalinnya itu kita berlima main kartu. Terus kalau kita ngerasain di atas kartunya kan kita apa sih ini di slentre apa sih ini kartunya ditata Ditata. terus Slentre. ditata terus kita ini tangannya di atas kartunya terus kalau buka kalau rasanya hangat dibuka Ih, Kalau kalian kartunya- ngerasain hangat beneran? rasain beneran kalau kartunya itu kan itu ada 4 kartu ada jenisnya. kartu. Kalau waru itu opo ngono iki. Yang satu boleh, yang satu ojo tekon, yang ketiga mungkin boleh, terus yang keempat opo ngono aku lali. Pokoknya ada yang jangan apa namanya? Jangan dilanjutkan lah. Oh. Hitungannya jangan dilanjutkan. Mantep. Nah, jadi kalau itu keluarnya jangan dilanjutkan, kalau masih dilanjutkan mungkin akan aja terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ya. Soalnya kan kita juga challenge buat pembuktian itu. Gitu loh. Jadi Oh, kalian ternyata. melanjutkan. Dan itu dilanjutkan karena Edo juga pengen Kepo. Iya, dia Oh. banget. pengen ada reaksi. Itu Terus skip sih. Kan kita tanya kayak yang nunggu di sini siapa? Terus cewek apa cowok gitu. Terus katanya wanita. tanya Wanita, ke wanita. Ya, Tanya. mereka. Jadi Ki, Jawabannya sebelum itu- buka kartu itu kita bertanya Oh. dulu. Kita bertanya dulu. oh Kemudian paham. jawabannya itu Nah, itu. Jawabannya yang Ada hangat. yang ya, ada yang tidak, ada yang mungkin, ada yang Ih gila sih. berhenti. Parah. dan Nah. itu dilanjutkan sama Edo. Terus Terus akhirnya akhirnya nggak tahu mereka marah atau gimana, mereka Dilanjutkan gitu. mereka mau menunjukkan tanda-tanda kehadiran mereka dengan kayak melempar melempar batu ke dalam ruangan kita. Kan itu kan Lagi tempat- challenge. tempat rumahnya itu kan di tengah-tengah sawah dan rawa, Sawah dan rawa. Itu ada cuma itu satu bekas rumah toh. bekas tambah ya. Bekas tambak. Ada dua jendela dari belakang kamera. Belakang kamera maksudnya di belakang kamera lah kan kita di sini berlima belakang kamera. Nah itu ada yang melempar batu. Dan di situ ada satu ruangan yang terdapat Oh. tempat untuk memandikan mayat. Nah, kalian kan yang sih. Gimana perasaan kalian? Tapi kalian tahu sebelum ke situ kalau itu Tempat-tempatnya. tempatnya ada yang buat memandikan mayat. tahu. Tahu. Oh tahu. Jadi itu Kan yang cari Survei. tahu situ. terus kita juga udah survei ke tempat itu. Terus mencari tantangan gitu. Benar. Bertiga Bikin tak game. Emang Ternyata bertiga. tadi apa tulisannya? Tulisannya apa tadi? Tulisan yang di kertasnya yang masih dilanjutkan dan segala macam itu. Oh itu Jadi itu pertanyaannya apakah pertanyaan yang terakhir itu apakah kalian mau menampakkan Oh gitu, maksudnya kita maksudnya gitu jawaban dari mereka tuh kayak ada Nah, itu reaksinya. dari kartu Maksudnya itu. tambahin lagi apa dulu? Anjir. Aku kalian mau open BO. Mungkin. jadi kan mekanisme Nah, challenge-nya itu kan gini, pertama kita tanya dulu pertanyaan apa, terus kita nah terus kalau hangat dibuka iya, berarti jawabannya dari pertanyaan tadi itu ya gitu. Terus sampai kalau kita buka yang kalau nggak salah rating ya itu suruh berhenti, jangan lanjutin. Tidak boleh lanjutin, malah itu dilanjutin. Nah Akhirnya gitu. gara-gara itu mereka Marah. melempar itu. Mungkin marah. Kita nggak tahu. ya Kita nggak tantangan tahu. sih itu kali itu. Nah, ya mereka harus ngerti Cari cuma mati. tapi dilanjut kayak ngono. Mereka mungkin dari teman-teman Mbak Alma sama Rema ini belum atau lagi. sama ada pernah mengalami Memiliki apa gitu. kamu sih aku Oke, Mbak Alma sih. Ayo silakan cerita nggak Bo? Kalau aku nggak ada cerita mistis gitu sih, maksudnya kalau dari aku pribadi aku nggak pernah ngerasain kayak gitu dan emang nggak gimana ya, percaya nggak percaya lah ya, dan nggak pernah ngerasain kayak gitu. Cuman
ada satu kejadian, tapi ini cerita dari temanku sih, karena aku ya gak ngerasain. Temennya aku. Tapi siapa masnya? Masnya yang tadi tuh. Tapi pas barengan gitu, kamu sama temenmu pas barengan, tapi kamu nggak bisa. Berarti temenmu yang rasain gitu. Tapi singkatnya aja ya. Iya. Karena aku ada acara kampus pokoknya, terus nginep gitulah. Terus itu tuh beberapa hari, dan ternyata temanku ini satu itu bisa ngerasain dan mungkin bisa lihat atau gimana nggak ngerti ya. Intinya dia bisa ngerasain dan bisa tahu lah kalau ada makhluk lain di antara kita. Terus kan berhari-hari di tempat itu emang udah ada cerita-cerita gitu loh, kalau tempat itu tuh ya beda dari yang lain. Tapi kan emang karena aku dan beberapa temanku nggak percaya dan nggak pernah ngerasain, ya udah kita santai aja selama menjalani, cuek. Walaupun ya kayak ada beberapa ruangan yang kok aneh, cuma anehnya tuh nggak ngerasain gitu loh, cuma aneh aja. Itu ngerasain nggak menurut kalian? Aneh itu gimana? Yang lainnya polosan gitu, terus ya Aneh pasti ya. sepi gelap gitu loh. Visi. Karena bangunannya itu kayak agak tua gitu loh. Mungkin itu tuh rumah zaman dahulu tapi rumah orang kaya. Ngerti gak sih? Rumah orang kaya tapi yang zaman dahulu. Rumah orang kaya zaman dahulu. Gitu di desa. Rumah orang kaya zaman dahulu di desa gitu kan. Ya gitulah ya. Rumah orang kaya zaman dulu di desa. Ngapain nginep di rumah orang kaya zaman dulu Ya di desa? pokoknya acaranya emang di situ. Singkat cerita kita udah menjalani itu semua, udah selesai. Terus pas pulang baru temanku cerita kayak, nanti deh aku ceritain apa yang terjadi. Soalnya pokoknya di tengah kegiatan itu beberapa hari itu dia tuh bilang ada sesuatu yang pengen tak ceritain, tapi besok kalau udah pulang aja kayak gitu. Terus kita kan ya kepo-kepo, tapi ya dia nggak jawab emang karena ya nggak mau kalau kita nggak nyaman pas waktu itu. Terus pas pulang udah selesai itu dia cerita katanya di situ tuh emang beda. Beda gimana tuh? Beda tuh gimana? Ya emang dia ngerasain ada banyak sosok lain. Kayak gitu. Karena kan kita kan di rumah besar yang besarnya itu banget. Dan itu tuh kita cuma tinggal beberapa orang aja, kurang dari 10 orang gitu. Terus Aku tidak mau berkomentar hal yang ada di sekitar sini. Jadi akhirnya mati satu. Aku Kita nggak tahu ada apa. please. Mungkin cerita. Dan ini bukan settingan, ini bukan settingan. Ini sih Alma sih pasti. Ceritanya Mbak Alma ini padahal aku mungkin mengundang. Gue nggak berani lah, gue agak Tapi asal. kamu nggak nyebut tempatnya atau enggak? enggak Nama tak tempatnya enggak. Ini dari gue tadi. udah sih itu aja. Terus Takut ya, takut. Iya. terus itu Ratutan nih gue. intinya ya satu yang paling deg-degan aja. Iya. Itu ternyata temanku bilang kalau kita selama tidur itu diawasi. Jadi kayak di atas kan tidur kan di kamar ya. Jadi di kamar tuh kayak cewek sendiri cowok sendiri. Nah di kamar yang cewek ini ada lemari lah. Katanya di atas itu ada itu yang selalu Apa? ngasih. Lemari. Tapi Biasanya tante sih, tante. nggak tahu sih. Itu Tapi masuk siapa? nggak menceritakan detail Paham. dan kita ya nggak mau tahu aja. Kayak ya udah gitu. Udah. Jangan-jangan dia ikut kamu lalu mati. Enggak lah. Cek lu Aku dong. nggak pernah Bonceng 3 ngerasain dong, kayak ini dong. Bonceng 3 nanti berarti. Oh. Ada masih sih. Tapi kamu tadi ngasain tuh ya, ngasain Terus mana satu ini? tempat itu. Alma cerita aku ini. Enggak sih, karena aku terbawa cerita aja kali ya. Maksudnya kayak Enggak sebelum tahu cerita itu. iya kan diceritain, cuman kan mereka nggak cerita kalau ada ini cuma itu aja lah. Tapi kamu ngerasa di situ ada Fan aja. aneh gitu, aneh. Rapet kan? Aman gitu ya. Tapi kamu nggak percaya. Aku ya jangan Saya apa kayak aku berani sendiri. Berarti emang kamu tuh bisa ngerasain, cuman kamu memilih untuk Cuek gitu. nggak percaya. Cuek. Lebih Biasa memilih ke lebih. cuek. Cuek sih tapi orang. Cuek nah aku cuek. Orangnya cuek sih. Lewat tampil. Nah ini personal ini. Biasa. Cuek sih orangnya. Ya gitu deh guys. Aku deg-degan Tapi kenapa beneran. mati ya?
Enggak tahu. Takut deh coy, takut deh. Kamu yang mau trigger nih. Ini enggak Enggak loh, ini kayak juga power enggak ada. bank-nya mati. Juga enggak ada namanya apa Power namanya? bank-nya habis loh. Enggak tahu. Enggak tahu. Nyambung listrik kok. Ini juga enggak ada settingannya. Enggak ada. Akhir kamu nih. Cek power bank. Sumpah aku dibalas guys. Bisa kok. Bisa. Double. Wah, Ayo Alma payah. Orang settingan gue. Iki orang settingan ya. Anjir langsung Kayak merinding. konten kayak gini juga sama. Saya solo. Aku yang nekat iya wae. Wah. Cuma Sama-sama kemarin kita. Jadi ini Aku nangis nak pedih loh. Jadi ini Sabar. Nek. Baterainya masih berapa? Saya 2 apa 1? Loh, masih 2 loh. Masih 2 loh. Ya positif Ya, aja oke, positif mungkin aja. panas Oke, kayak oke. lampunya atau apa. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Enggak apa-apa, lanjut. Jadi ini langsung bisa hidup lagi ya. Lanjut. Saya. Sebenarnya kalau Mbak Alma mau cerita lebih detail itu bagus banget. Malah lebih bagus. tapi aku nggak mau sih mencerita karena aku tahu detailnya tapi aku nggak mau. Aku udah banget. Harus di belakang layar aja. Iya, sedih banget nih. Ada layarnya di sini, Mbak. Kayak jantungku mau copot. Iya sih. Derdek, nanti derdek rasanya. Bukan. Karena Mbak Alma nggak mau ditanggapi lagi ceritanya, Karena lanjut ke dia Mbak juga. Rima. Mbak Rima ada nggak cerita yang mau diceritain? Ada sih beberapa yang pernah tak alamin sendiri kalau maksudnya kayak. Tapi aku jujur aku penakut banget. Jadi kayak sebenarnya mengelak untuk terjadi sesuatu horor-horor kayak gitu loh. Jadi kayak aku pernah ini apa namanya? Surupan. Aku pernah melakukan perjalanan kan, kayak awalnya survei ke tempat religi itu harusnya ke tempat religi di Jogja. Oke, Di Jogja. di Jogja. Aku lupa namanya daerah mana. Itu tuh di salah satu Gua Maria gitu loh, kayak gitu. Nah sebelumnya kan kita ke pantai dulu, jadi kayak gara-gara ke pantai terus kita ke situnya kemalaman gitu loh, survei terus kita datang ke situ udah. Ya Allah, alarmku. Jadi Lanjut. kita masuk situ tuh udah maghrib gitu loh. Lah bayanganku tuh, ekspektasiku tuh tempatnya itu tuh kayak yang di Ambarawa itu loh, kayak malam pun masih rame dari parkiran ke tempatnya tuh deket, kayak biasa wae lah mau ke Gua Maria. Ternyata Nah, cerah gitu ya. ternyata ekspektasiku ki salah banget. Ternyata ki dari parkiran sampai ke tempat doanya itu tuh jauh kan loh. Dan itu tuh melewati hutan. Benar-benar melewati hutan. jalan kaki itu. Jalan kaki dari parkiran ke situ nih, jalan kaki melewati hutan. Terus nah sekarang udah diperbarui sih apa tempatnya gitu loh. Sekarang udah lebih dekat dari parkirannya. Nah, zamanku dulu tuh sekitar 6 tahun yang lalu kejadiannya, tapi bener-bener tak inget banget. Terus waktu perjalanan itu tuh kayak banyak sing janggal gitu loh. Banyak sing janggal. Salah satu kan kita tuh dari Ambarawa bertujuh, tapi kita ketemu anak Jogja. Kita sebelumnya kan ke panti asuhan, terus ditemani anak sana satu. Nah dia tuh kayak punya sesuatu yang spesial gitu loh, kayak dia tuh ngerti sesuatu tentang sana, makanya disarankan ngajak dia buat nemenin kita jalan. Terus dia tuh perjalanan udah kan ngasih tahu jalannya, terus kayak gitu cerita dulu. Oh di sana tuh ada nganu loh mbak, ada macannya. Hah macan? Mikirku bener-bener aku waktu itu bener-bener mikirnya macan hewan. Gila sih masa iki ono macan ya nek hutan di anak ngono iki. Macan, iya mbak macan ngono iki. Nah, itu pas kita gerbang pertama yang maksudnya dalam bahasanya mereka tuh gerbang tuh apa tuh? Kita nggak ada gerbangnya, maksudnya kayak di hutan tuh ada pembatasnya gitu loh. Daerah mereka tuh Zonanya. Wilayahnya mereka wilayah gitu ya, tuh wilayah. ada. Oh, udah ada macannya kak. Emang disambut oleh macan tuh. Terus apa jalan terus sampai pas perjalanan kok sesuatu nih kok aneh-aneh kayak teman-temanku yang nah pas kita jalan tuh sebenarnya nggak pengen ngajak kayak guide-nya gitu loh, kayak pemandunya kak ngapain sih gue pemandu nanti nggak bayar lah kayak gini bla 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 bla, tapi kok kita tetap diikuti pemandunya ya 3 orang kan, ibu-ibu masih kok ngikuti kita nyenteri kita dari belakang gitu loh. Terus akhirnya kita dideketi kan, kita berdelapan kan jalannya nggak mungkin bareng-bareng kan, kak ada yang duluan terus kita kebagi jadi 3 tuh sama ibunya satu kayak gitu.
terus ditemani, oh ya udah, oh ternyata tempatnya tuh seserem ini, makanya ibu-ibu tadi tetap ngikutin kita meskipun kita nolak mereka buat nggak jalan loh. Sukarela itu mereka. Akhirnya sukarela, terus akhirnya kayak oh ya udah ditemani ya? Kayak gitu kan. Terus perjalanan gila sih, kayak lumayan jauh kok jalannya, itu tuh kayak sekilo mungkin ya, kurang lebih segitu, tapi itu hutan-hutan loh kan, malam jadi nggak kelihatan hutannya, nggak kelihatan banget hutannya tuh, pohon-pohon apa nggak lihat, cuman aku nyari jalanku sendiri, maksudnya biar nggak jatuh. Enggak sih, tapi kayak ada yang bagian yang jurang lah gitu loh, tapi kayak ya nggak sampai banget, tapi tak sentari sana jurang, awas hati-hati kayak gitu. Terus pas perjalanan ki udah sampai guanya itu, ternyata guanya gede banget, ternyata ibu cerita, aku tuh sering tidur di sini mbak, tapi tuh dibangun sama tamu. Mikirku tamu tuh oh orang lain kunjung di sini malam-malam tamu, ternyata enggak, ternyata tamu tuh sesuatu yang ada di sana gitu loh. Ternyata ada di sana. Terus terus kita jalan, teman-temanku yang cowok tuh dengar sesuatu kayak apa sih, kayak orang ronda apa tuh namanya, Ektor. Sing buat ronda apa sih? Kentongan. Kentongan, kayak ada suara kentongan. Ya bener tektor. Aku nggak ngerti. What is tektor? Kentongan yang pos. Kan suaranya kan kadang Iya mana? Orang artis. Ektor Itu kentongan. Kentongan. Dipikir kayak ada orang latihan nari atau apalah. Kayak aku dengar sedikit sih, tapi kayak aku cuek lah. Aku nak ada orang yang lihat, mending gak usah ngasih tahu aku karena aku di ngono lho. Mending nak ada pun menengok lho, rasa ngombe aku ngono lho. Heeh, enggak usah ngomong gitu. Terus tapi kok mereka dengar itu, terus kita berhenti kining habis doa di sana. Terus di situ ada WC nih. Aku pengen mandi sebenarnya, mandi di sana sih. Tapi itu kan gelap, pakai senter. Masuk kamar mandi langsung aku kakakku, temanku yang cowok mandi sih. Tapi kita teriak-teriak, "Mas itu dados ora?" Terus aku masuk kamar mandi. "Mbak, ras dados." Metu aku dibanget metu banget. Aku bener-bener masuk kamar mandi langsung metu, aku bener-bener sewedi itu loh, terus kayak Ada apa? Karena ada apa? enggak ngerti, kayak rasanya ki masuk kamar mandi kayak mau ngono lho. Kayak mau. Hawanya berarti hawanya. Langsung aku liatin atap ngene terus ngene. Kayak kamar mandi itu modelnya sama sampingnya tapi satu atap ngono lho, sing kayak bolong atasnya gitu loh, kayak terus aku di aku mau bukti yo aja ora satu situ. Padahal wis ngeluarke pakaian ki. Wis terus terus temanku sing satune mau moto ki. Ceritanya mau moto segala tuh. Kameranya tiba-tiba enggak bisa. Kamera tiba-tiba ora iso di cekrek ngono lho, enggak iso. Sekali dikira settingan kayak apa-apa, padahal kita meh nggo flash kayak ndelok sekitar biasa pengen nangkep apa sih? Op kayak gitu. Kayak gitu-gitu kan. Tapi enggak bisa. Terus ya udahlah kita lupakan, mungkin kayak lagi error kameranya kayak atau apa panas kameranya kayak atau apa, kan nggak ngerti apa memori full kayak gitu, masih cuek gitu loh, masih cuek. Terus pas perjalanan mau balik ke parkiran lagi nih berarti ya kan masih lewati yang jalan tadi berarti. Terus ibunya tadi ikut juga? Ya ibu saling ngajak ngobrol kita semua, karena kita nggak boleh ngalamun saat perjalanan. Ibu jangan sampai aku sendiri sempat kan, aku pas diem jalan sendiri aku nyentari terus ki aku tiba-tiba jatuh ngono loh, kayak kepleset ngono loh, padahal itu bawahnya kan kayak agak dalam ngono loh, kayak sing aku bilang kok agak jurang lah. Terus awas mbak, langsung ditarik ibunya gitu loh, langsung digandeng ibunya jangan sampai karena jangan sampai lama langsung di garet ibunya gitu. Terus kita cerita terus pas itu pas masih perjalanan tuh tiba-tiba lihat nih orang berdua, laki-laki sama perempuan naik motor tapi beda arah ya. Orang itu kayak mau ke arah yang ke tempat kita tadi. Padahal kan padahal mentok kita jalan kan pasti gua itu tadi. Mentoknya itu tuh orang bawa motor tapi diem tok gitu. Tapi itu aku bener-bener kayak inget banget, ya aku nggak ngerti apa aku tak apa siapa, tapi aku bener-bener inget tuh itu ono cahayanya motor, kayak motor tapi motor kayak motor enggak matic, motor kuno loh, motor pitung CP Jupiter ya sing kayak Mega Pro zaman dulu itu sing depan ono tabungnya RX yo. Terus aku bilang mbak ibu karena aku ngobrol-ngobrol mbak ibu banyak. Terus ngomong
ada lihat orang itu menuju ke sana, Bu, itu orang sini. Udah diem aja. Iya kan? Ibu bener-bener dia nggak tahu dia diem aja. Kok nggak nyapa ya Bu ya? Aku ngomong gitu. Padahal kan terus aku mikir deh, loh padahal kan jalannya itu padahal menuju ke sana dan itu kayak medeni ngono loh, kayak mentoki kan nih gua itu. Padahal kan jalannya jalan kaki ngono kan. Padahal jalan iki kok biar ki batu-batu. Biar batu-batu ngono, kayak batu-batu iki loh. Apa sih? Karang Batu kayak batu-batu pantai yang karang-karang itu loh. Soalnya kan guanya terbentuk kayak gitu kan, terus granit gitu. terus habis itu wes kita balik itu belum sadar. Kita semua belum sadar punya cerita masing-masing. Ki berdelapan ki. Terus pas sampai mobil kita keluar dari Jogja baru semua berani cerita. Tadi kalian ngopo. Kejadiannya karena beda-beda. Terus cerita temanku cerita pas wis sampai Magelang lah. Masuk Magelang baru cerita. Ngerti rak sih mau sebenarnya aku kerungu suara-suara kayak gini itu suaranya itu kayak ngusir karena habis ada orang bunuh diri di situ. Kayak habis ada orang bunuh diri. Terus itu tuh pasangan kayak bunuh diri. Pasangan. Oh yang mulai tadi. Nah, nggak tahu, nggak ngerti. Ada yang bunuh diri di daerah itu. Nah, terus habis itu anjing. Masuk lo cerita. Terus kenapa ada suara-suara itu? Itu tradisi orang sana kalau habis ada orang bunuh diri, itu tuh mereka ngasih suara-suara kayak gitu loh. Selama 3 hari 4 hari gitu. Tapi saat teman-temanku dengar suara-suara itu, harusnya suara itu udah nggak dibunyikan. Tapi kenapa pas itu teman-temanku tuh denger loh. Kayak gitu. Terus ibu yang juru kuncinya tuh ceritanya sama teman-temanku cowok. Oh kita tuh kayak gini. Masnya dengar suara ini ya, itu tuh buat ini. Tapi cowok emang nggak cerita sama cewek-cewek karena takut Mas Tito. Nak cerita ono sing bar bunuh diri lah apa berapa kayak gitu. Tapi ceritanya kita bener-bener udah keluar Jogja. Jadi pada mereka ini sebelum itu kan udah mikir dewe kan. Anjir dewe iki mau bareng ini, iki bareng ini. Kok menyimpan rahasia sendiri no. Lah ternyata aku baru tahu pas sadar macan itu tuh ternyata macan penunggu. Terus tamu itu ternyata tamu yang kayak gitu loh. Rektor. Lah ibu itu pas sebelum pamitan pulang itu loh ibu itu ngasih apa singshot tapi itu satu lagu full lagu gereja sih gereja buat pamitan katanya. Bener ibu kok bener-bener siul lagi nak mandek loh kayak tapi satu lagu full. Ibu keren banget, mikirku di sini keren ngono kan. Terus kapela ya, urusan kapela ternyata. Terus aku baru habis lihat orang yang naik motor tadi tuh ya belum sadar kayak cuek orang mungkin berkunjung lah, tapi kok kendel banget dia berdua nggak motor tekan kono padahal jalannya kayak geronjal kono. Terus baru gue kayak lah mau kalian rahasia orang lewat sing aku bertiga mbak teman-temanku kayak ya lihat-lihat wae. Soalnya aku tanya mbak ibuku ibu ngomong ngelek anjir. Ibu ngomong nak biarin aja. Soalnya orangnya sama sekali nggak nengok, nggak nyapa, tapi aku masih inget kok boncengan kayak ibu-ibu sing nggawa kerudung zaman dulu sing ning pasar itu loh kayak jilbab kaos gitu kayak ngono kuwi. Pintu nggak ketemu bocil gitu ya. Enggak ora sing kayak ngono teman bentuknya kayak aneh gitu. Terus temanku satu nih, kameraku mau udah rasa dinggo loh tiba-tiba. Lah bukannya bar tak mau foto-foto mbak aku juga ra foto tiba-tiba nanti tapi bilang wes dhewe balik kamerane iso meneh. Tapi pas yang tadi pas ning kamar mandi sih fotonya yang ada orang 2 itu yang lihat cuma kamu. Aku dan ibu itu tadi sama aku tuh jalan 3 orang. Enggak tahu temanku itu aku ora ngerti dia. Ingat kok mereka yo lihat. Soalnya ono wongi. Tapi kamu cerita itu sama mereka gitu. Aku cerita ke orang kan ya. Dan mereka mengiyakan gitu. Tapi kayak ibu-ibu yang juru kuncinya itu tuh ngomong ke cowok-cowok ada orang itu lewat. Tapi mereka nggak lihat mungkin ya. Kalian tahu bahwa tadi ada gitu. Tapi waktu pas itu kamu cuma diem gitu ya. Aku kan ngomong sama ibu kan. Tapi ibu kayak bilang ci gitu. Enggak kok. Kok maunya minta monggo apa piye kayak gitu. Tapi kok bablas ngono lho. Kelihatan lewat sih. Udah sampai kan jalannya sampai ke orang kayak orang kesorot kayak orang biasa. Dia kan kesorot motor. Saya motor. Terus aku kan cuma minggu terus langsung bablas. Kok banter lho nek motornya banter banget kayak numpak motor ning desa ngono lho kan banter ngono lho.
kayak sini desa pelosok ngono lho. Aslinya ke situ boleh pakai motor loh. Nggak tahu padahal kan jalannya itu masih jalan yang sama aku parkir. Nah, iya. Iya kan aneh tadi kak. Lah Tapi memungkinkan nggak sih jalan itu dilakukan buat motor? Mesti memungkinkan nggak sih? Mungkin kan kadang kan ada yang parkirnya di sini nak tapi warga malam desa nggak, masih. nak malam udah nggak wajar sih menurutku. Soalnya jalannya kak. Terus Ya juga sih. Kalau Soalnya kan jalan- kiri kanan jurang terus ngapain orang pakai motor di situ? Kalau iya, logikanya kan kayak dan gitu itu ya. benar-benar hutan. Terus pas aku ke sana, itu kan survei. Terus aku pas ke sana wisatanya beneran bareng-bareng banyak orang. Itu tuh ternyata hutannya luas banget. Ya ampun, aku sampai nangis kayak anjir aku pengen melakukan dalan kok ngene. Kayak kan pas gelap ki rak ngerti apa mbak di center mantule rak terlalu Keliling jalan. gelap. Kayak jati-jati lho. Nah, pohon jati-jati kayak ngono. Nah, sekarang kemarin aku bisa ke sana udah enggak sejauh pas aku waktu Jogja itu serem sih, jalan sih. pasti. Cuma itu kayak sing terserem menurutku. Dari beberapa kali. Tujuannya ke situ kan buat berdoa loh. Berdoa. Kenapa Sama nanti survei. ujung-ujungnya iya. cari orbs? Ya enggak sih, Apakah cuma kayak itu? karena kan Isengan Keisengan pribadi. Kayak kan aku habis foto-foto. Kak sing seneng foto aku saat itu kak. Foto aku nih kene, foto aku nih kene, foto aku nih kene kayak ngono kan. Oh. Padahal aku foto kan ngene kan kok gelap banget, penting dadi ngene kan. Kayak ngono kan. Ini kelihatan Mm-mm. Oh iya. Aja. Oh iya. close up. Nggak ada lampu sekali di sana. Enggak. Hutan sih mas. Lampunya Maksudnya cuma di nyinari di tempat itu patungnya kan? tok. Sing Oh. berdoa tuh, patung Bunda Maria tok. Ceklek terus habis itu kan ibu matiin pas kita pulang jadi kok Berarti gelap-gelap pas kita pulang nengok. Jadi itu kayak naik gunung sih. Mending gua Maria di Ambarawa ya. Ya Iyalah. bro, iyalah. Jauh. Ya jelas. Makanya Kota bro, nggak ada Makanya- alas di situ. makanya ekspektasiku, oh seru nih doa malam-malam enak kok. Di sini kan biasa kayak Pasti gitu kan. kalau Oh, malamnya terus kayak kusuk kan. makanya kayak Karena sepi gitu. tak pikir ternyata di sana ya ampun malam. malah ngeri. Mana jalannya ternyata serem banget ya ampun terus iki wah, sumpah wis bener-bener kuwi terus wedi terus pas kene mobil aku wis nangis tok kae karena apa gara-gara cerita. Karena kayak rak percaya demo ngene lho. Ya mun untuk rak ngopo-ngopo. Karena kita ki ya salah karena wis rono ki bengi. Kan ya salah banget padahal kita harus ngerti tempatnya kayak ngono. Aku ya harus ngerti saat itu belum buka Google larang kok. Dan sebelumnya nggak tahu bahwa itu dia. berada di posisinya di tengah hutan, Nggak gitu, pernah ngerti. dekat hutan sama Makanya sekali. nggak- Taunya ya Kan nggak ngerti kok. kayak ginilah ada Pas- perumahan dan segala macam gitu. Ya. Dari parkiran masuk ki oh kok dhewe tok ya si parkir mobil ngono kan. Terus aku oh semangat banget aku Sombong, semangat sombong. banget. Aku semangat banget yuk mlaku aku. Loh, itu aku waduh banget ki aku tengah-tengah. Bu masih jauh tuh, Bu. Masih sana kayak gini. Untung nggak kena oyot nimang. Apa itu ya? Tahu oyot nimang? Yang jalan tapi nanti nggak sampai itu. Oh Tapi kayak jalan di itu nanti ini ya, mungkin- kayak muter-muter gitu. Karena aku bersyukur karena ada tiga ibu-ibu Oh, tadi. iya, Kalau iya. sendiri I don't know. mungkin ya. Mungkin akan terjadi sesuatu yang ada lebih. guide-nya. Yo aku berkali-kali mengalami sesuatu tapi kayak itu. Berarti tadi Mbak Rima tadi pas di TKP berdelapan Berdelapan. ngalamin kejadian yang mungkin berbeda-beda. Terus pas Tiga plot tuh. keluar dari Jogja 3 plot. diceritain semua baru itu nyambung semua. Nah, nyambung ceritanya. Jadi dari suara, dari orang bunuh diri, dari orang Wah. jalan, ada macan dan sebagainya. Jadi itu Ngeri sih. ekstrim sih. Ngeri sih, ngeri Menurut banget sih. gua. Satu orang kayak di film tuh satu orang dikasih satu potongan itu. Jadi tiap orang Punya cerita. scene diri sendiri. Oh, jadi digabung 8 orang itu punya satu film gitu loh. Soalnya pas teman-temanku cowok berhenti dari suara, ngapa tuh mas? Malah madep nih gini, ayo tuh cepet-cepet tak gara-gara. Maksudnya ben kita tuh jalannya nggak terlalu jauh ngono loh. Ayo tuh mas cepet. Saya ngono malah apa? Mereka tambah dijelas-jelas kayak tak ngok kayak ngono loh kan kayak serem banget sih marak kayak aku wedi banget sih karena aku mengalami sendiri sih aku jatuh yang kayak aku lihat orang lewat terus diceritain ada orang bunuh diri kan kayak anjir, ya ampun aku terus sumpah sih gila kuy. Kita cabut dari Jogja wis jam 9 jam biru. Maksudnya waktu itu termasuk malam lah di kita. Kita kan berangkat terus pagi. Nah sejak kita berangkat kita sama something kayak malah lampunya teko-teko rak nyala gitu. Di bengkel sik suwi terus. Makanya nak kita nggak bener ki lampu mobil mau ora iso balik ya karena jalan rayane pun apa
keluar sampai jalan rayanya serem. Ya ampun, aku sedek-dekan pengen nangis. Masih. Oke. Gila. Keren sih ceritanya Mbak Rima, keren sih. Ngeri-ngeri ya. Ngeri. Oke, wes deh, sekian ya. Yes. Yeay. Oke, terima kasih buat Mbak Alma, Mas Angga sama Mbak Rima dari Disclose Production. Kita cantumin di deskripsi ya. Jangan lupa nonton video kita di sini. Di sini ya, langsung klik aja ya. Terima kasih buat cerita-ceritanya dari kalian bertiga itu keren-keren sih, serem-serem sih. Mungkin bisa kita coba. Oke, bisa. Mungkin bisa disurvey buat blockbuster ke depannya nih. Demi Buster. Apa? Blockbuster. Film anjir. Sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa buat follow Disclose Production. Disclose Production. Sekian. Bye. Bye.